Steve mau memamerkan nilai ulangannya, ibunya justru memasang muka masam sembari membuang kertas ujian miliknya, yang membuat hati, jiwa, raga, nyawa, serta perasaan Steve hancur berkeping-keping. Tak cukup sampai di situ, bahkan di saat ayah dan adiknya sedang asik main baling-baling bambu, begitu Steve mau join, ayahnya malah pura-pura menerima telepon fiktif yang gue juga nggak tahu dia nelpon apaan. Tuh kan, apa gue bilang, Zumbo sama Sancho Animation tuh masih satu kolam, anjir. Kalau kalian inget video gue yang judulnya animasi Indosiar apa gitu, itu animasi mereka pas ngangkat telepon sama cuy. Sama-sama blow on maksudnya. Bahkan di malam harinya dirinya tidak lagi dibacakan dongeng siksa kubur favoritnya, melainkan dirinya hanya bisa mendengar suara ibunya yang sedang membacakan dongeng pengantar mimpi basah kepada adik perempuannya yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Steve. Aduh, Steve, kasihan banget hidup lu dapat orang tua modelan biawak. Pas kecil disayang, pas punya adek malah dibuang. Keesokan harinya, Steve yang sudah merasa sakit hati dengan Alex, ia kemudian meng-unfriend adiknya secara diam-diam. Dan tak lupa Steve juga memblokir percakapan dia dengan adiknya, sehingga di saat Alex dihadang oleh dua entitas hijau yang matanya udah kayak orang gak tidur 1 tahun, dirinya hanya melewat begitu saja tanpa memperdulikan adiknya yang akan digengbeng Ria. Sama halnya begitu sampai di rumah, Steve yang udah pundung berat dengan keluarganya, dia tidak memamerkan nilai ulangannya sama sekali, karena dia tahu berapapun nilai ulangannya, Alex lah yang akan tetap ada di hati ibunya. Ini dapat nilai B aja dibuang loh kertasnya, apalagi dapat nilai F. Kayaknya anaknya deh yang dibuang anjir. Lagian itu nilai atau titit lu kecil amat dah. Seiring berjalannya waktu, semakin hari semakin banyak pula nilai ulangan Alex yang diabadikan di tembok perapian. Hingga akhirnya di saat Steve ulang tahun, karena keduanya memiliki tanggal login yang sama, tak lupa orang tua mereka juga memberikan kado untuk mereka berdua. Dan disinilah kesenjangan kado ulang tahun terjadi. Alex, si anak bungsu yang mendapat kado dari bapaknya, begitu di unboxing ternyata ia mendapatkan handphone keluaran terbaru, ROG iPhone S23 Ultra yang penyimpanannya sanggup mendownload semua game di Play Store. Sementara itu, Steve, si anak buangan, maksudnya si anak sulung, begitu mengunboxing kotak kadonya, bukannya senang seperti Alex, ia justru mengeluarkan cairan insto dan langsung berlari pundung ke kamarnya. Dan ternyata begitu kotak kadonya di-spill, Steve hanya mendapatkan dapat apa itu anjir, Death Note kah atau apa itu? Ya pokoknya nggak tahu Steve-nya yang kufur nikmat atau emang orang tuanya yang goblok. Intinya Steve nggak suka sama kadonya. Keesokan harinya seperti biasa, Steve diberikan pemandangan membGST-kan yang sudah menjadi makanannya sehari-hari. Namun sang animator yang nggak bisa lihat orang lain hidup tenang, beliau kemudian mengsummon kembali mobil es krim Wandering Villager yang tentu saja membuat Steve langsung hinggap untuk memborong es krim 1 truk. Namun sayangnya karena es krim Bapak Villager ini terjual setiap 5 detik sekali, yang sekarang hanya menyisakan 1 butir es krim terakhir. Di saat Steve mau mengambil es krim tersebut, tiba-tiba saja dengan gak tahu malu ayahnya datang mencaplok es krim miliknya serta memberikannya kepada adiknya. Wow, sangat-sangat menggambarkan nasib anak pertama, bukan? Steve yang kesabarannya sudah habis terkikis, sontak saja dia langsung tarik tambang dengan adiknya demi memperebutkan es krim terlezat dunia akhirat.